Daniel Imam mengatakan, Kali ini Islam itu teman-teman kita kudus. akan membahas Diambilkan tentang dari ayat Daniel, Alkitab di yang mana? perkataan Daniel yang cukup kontroversi, yang dia mengatakan bahwa Islam adalah sesuatu yang kudus. Kudus di sini tentu bukan dari kota Kudus ya, tetapi maksudnya adalah Islam ini menurut Daniel adalah sesuatu yang sacred. Pernyataan ini memang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam polemik ya. Polemik itu keresahan ya. Ketika dia mengatakan Islam itu kudus, ini adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang Daniel Mananta untuk melawan berbagai macam pertentangan agama. Apa solusi dari pertentangan atau berantemnya agama-agama ini? Nah, Daniel mengambil sebuah jalan dengan memberikan sebuah pernyataan bahwa Islam itu kudus. Apa maksud Daniel ketika dia mengatakan Islam adalah sesuatu yang kudus? Mari kita saksikan. Be holy for I am holy. Supaya kita mempunyai kedekatan itu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan akan dekat dengan orang-orang yang kudus gitu. Maksudnya yang holy itu gitu. Separated. Ya, exactly. Pure. Pure. Jadi kalau misalnya lu tanya gue, di mata lu Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Masya Allah. Gue diem lu langsung. Oke. Gue merinding. Daniel memulai pernyataan Islam itu kudus dari pernyataan dia mengutip salah satu bagian dalam firman Tuhan, yaitu ketika Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy because I am holy. Ya. Nah, kemudian Daniel mengatakan bahwa Tuhan itu memiliki kedekatan dengan orang yang kudus pula. Ya, jadi ini argumentasinya Daniel. Jadi Tuhan itu dekat dengan orang yang kudus pula, begitu ya. Dan kata kudus sendiri ini tentu saja berasal atau berarti dari berarti set apart atau pure ya, murni begitu ya. Nah, jadi setelah mengatakan demikian, Daniel kemudian mengatakan, jadi Islam itu apa? Islam itu adalah sesuatu yang kudus. Daniel mengatakan memulai dengan sebuah statement di dalam Alkitab. Di situ dia katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah sebuah ayat yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16 ya, yang dikulik lagi dari imamat ya. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertanyaannya adalah apa sih konteks dari pernyataan Petrus ini ya? Di dalam ayat 14 dan 15 di situ dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hendaklah kamu menjadi kudus. Jadi konteksnya ini adalah kata kudus ini berarti taat kepada Tuhan, ya. Kenapa demikian? Ayat 18 dan ayat 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, pernyataan Petrus ini jelas mengatakan bahwa kekudusan umat Tuhan itu karena kita telah ditebus oleh darah Yesus. Ini konteksnya, ya. Jadi orang Kristen itu dipanggil untuk menghidupi hidup yang kudus sebagai umat Tuhan karena ditebus oleh Kristus. Nah, masalahnya Daniel lupa bahwa ketika dia mengatakan Islam itu kudus berdasarkan ayat ini, sebenarnya ayat ini sendiri punya konteks bahwa Yesus itu menebus kita. Dan masalahnya adalah Islam itu jelas menolak penebusan Kristus. Itu sudah jelas dan clear ya. Islam itu teologinya adalah menolak penyaliban Yesus. Misalnya di dalam An-Nisa 157, di situ dikatakan sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Ini adalah pernyataan dari Quran dan tidak mungkin Muslim itu menyangkal pernyataan ini. Karena Islam itu jelas menolak semua doktrin fundamental Kristen. Contohnya Trinitas, ketuhanan Yesus, dan penebusan Yesus. Keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus tentu saja salah satunya. Jadi Islam itu menolak semua doktrin fundamental Kristen. Dan tidak mungkin sebagai seorang Kristen saya menerima kebenaran Islam. Itu tidak mungkin. Menganggap bahwa agama ini sama aja, padahal beda. Ya, misalnya sebuah klaim yang dengan sangat jelas sekali dikatakan di dalam Al-Ikhlas 3-4 misalnya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan.
Tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ini adalah klaim anti-Kristen, di mana orang Kristen menyembah Allah Trinitas, begitu. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Anisa 171 mengatakan, wahai ahli kitab, jangan kamu melampaui batas agamamu. Jangan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhenti dari ucapan itu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan punya anak. Jadi jelas Islam itu menentang ketuhanan Yesus, menentang Allah anak, ya. Padahal mereka tidak mengerti bahwa yang dimaksud dengan Allah anak itu bukan berarti Tuhan beranak. Ini adalah kekeliruan yang sangat fatal sekali. Al-Maidah 73 mengatakan telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Ya, bahkan dikatakan orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab. Jadi jelas bahwa dari ayat-ayat ini kita menemukan bahwa Islam itu adalah secara pengajarannya, doktrin fundamentalnya itu bertentangan dengan doktrin fundamental Kristen. Bahwa sebagai orang Kristen, kita beda kepercayaan, itu tidak berarti kita benci agama lain. Ini khusus Kristen nih, ya. Karena ajaran fundamental Kristen itu adalah kasih dan pengampunan. Kita masuk kepada segmen yang kedua, ya, kenapa Daniel mengatakan Islam itu kudus? Maksudnya apa? Mari kita saksikan sama-sama, teman-teman. Di mata lu, Islam itu apa? Sesuatu yang kudus. Masya Allah. Gue diem lu langsung. Berarti kebuang tuh stigma-stigma negatif yang lo dapet tuh Bang. Menata aja percakapan kita, menata hubungan baik yang sudah terjaga ini, dan meluaskan jadi lebih banyak orang. Kawan-kawan kasus LDC kan mayoritas muslim gitu ya, ya jaga persaudaraan. Kalau pada konteks toleransi silahkan, ya, kita menghargai, masing-masing agama punya kebenarannya, silahkan. Tetapi pada konteks pribadi, saya tidak bisa menerima itu, karena menurut saya adalah kekristenanlah yang disebut sebagai kudus. Dan ketika dikatakan kudus, maka umat Kristenlah yang dipanggil untuk menjadi orang-orang yang kudus, yang menghidupi kasih, bukan ngatain orang, ya. Yang memberikan pengampunan, bukan membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kelompok orang-orang buta yang ngedengar dari orang-orang kota lainnya bahwa akan ada gajah yang datang ke kota tersebut. Dia itu binatang apa? Ini pertama kali nih kita nggak pernah tahu gajah itu bentuknya seperti apa. Ya udah kita datengin yuk si gajah tersebut. Kita lihat yuk orang buta yang ngeraba belalainya. Saya ngerti sekarang gajah itu bentuknya seperti binatang ular. Habis itu orang yang lagi megang badannya bisa bilang, orang buta yang megang badannya, enggak. Gajah itu bentuknya seperti tembok, rata. Orang yang lagi megang kakinya, enggak. Gajah itu seperti batang pohon, kuat banget. Orang yang lagi megang gadingnya, enggak mungkin. Gajah itu seperti tombak. Dari cerita tersebut, gue ngeliat itulah cinta kasih Tuhan. Gajah itu adalah cinta kasih Tuhan. Dan ternyata cinta kasih Tuhan itu ke orang itu beda-beda banget. Dan kita memformulasikan Tuhan atau cinta kasih Tuhan dengan cuma bilang, enggak, dia itu seperti belalai. Itu kan bukan cinta kasih Tuhan yang lengkap. Terlalu sempit. Nah, untuk kita mendapatkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dan begitu megah seperti luas samudra, ya kita ajak ngobrol lah orang buta yang lain. Dan yang lebih mengerikan apa? Apa? Pada saat salah satu yang buta merasa dia yang paling melihat. Padahal kita sama-sama Problem buta. adalah kita semua masih sama-sama buta, coba Itu memahami itu. ego berarti. Ego. Oh. Dan ini iya. yang nanti akan dibukakan ya. Dan tenanglah, ya semua kebenaran akan dibuka pada waktunya gitu. So Ya, teman-teman, ini adalah sebuah statement yang buat saya adalah sebuah statement yang menarik untuk kita bahas. Yang ini ketika Daniel menyatakan analogi orang buta dan gajah. Ini mengatakan bahwa semua agama itu bagaikan orang buta yang meraba gajah, ya. Jadi dengan kata lain, dia ingin mengatakan bahwa semua agama itu tidak sempurna di dalam mengenali Tuhan. Jadi dia ingin mengatakan bahwa semua agama itu bagai orang buta, which is dia ingin bilang bahwa semua agama itu buta, semua agama tidak sempurna dalam mengenali Tuhan. Dan semua agama itu adalah upaya manusia secara terbatas untuk mengenali Tuhan. Ntar saya, satu,
Daniel tidak sadar bahwa